Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan, saya Rahmiatun, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025, batch 2, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 202372520043. Hari ini Selasa 26 Agustus 2025, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dalam rangka uji kinerja di MTS Sifaun Nupus NW Sambi Elen, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Pembelajaran ini akan dilakukan dengan metode PJBL. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu wa jannatun na'im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Kita dipimpin sama ketua kelas, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan salat sunnah dan taib. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana datal watani wa nahdatal banati bikururihima ila yaumiddin wa antal. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025. Semuanya masuk? Bu Guru absen dulu ya? Aulia Azifa ataupun Nisa? Ana Altafun Nisa? Bella Ananta Putri? Elsa Jalasa Oktaviana? Hayatul Husna? Haifa Azkia Putri? Inayatul Rizka? Ika Zahratul Haryanti? Khotimatul Husna? Keisa Agustina? Najla Hanani? Nazifa Khalila. Untuk pendahuluan kita untuk pembelajaran hari ini, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Kita nyanyi sama-sama ya. Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, coba kalian bayangkan nasi yang kalian makan
itu datangnya dari mana kira-kira? Nasi. Oke. Bagaimana prosesnya sampai ke kita? Betul sekali. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum itu kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu pertama menjelaskan apa itu kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi atau menjelaskan 3 langkah kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan yang terakhir memberikan contoh kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita saksikan video kegiatan ekonomi. Silahkan disaksikan baik-baik karena akan ada pertanyaan setelahnya. Semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Jadi apa itu kegiatan ekonomi? Yuk kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lantas, apa saja sih kegiatan ekonomi? Jadi, kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama produksi, 2 distribusi, dan yang terakhir konsumsi. Oke, yang pertama kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, di mana sekelompok orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut sebagai produsen. Petani kan dia menghasilkan padi dan jagung. Betul sekali. Salah satunya yaitu kegiatan pertanian. Di pedesaan, banyak orang yang bekerja sebagai petani. Mereka memproduksi makanan dari hasil menanam, padi, jagung, singkong, dan juga sayur-sayuran semacam wortel, tomat, dan juga bayam yang hasilnya nanti akan digunakan untuk kegiatan sehari-hari manusia. Tapi selain kegiatan pertanian, ada juga kegiatan perikanan loh. Untuk mengetes kalian menyaksikan atau tidak video tadi, Ibu Guru akan bertanya untuk mengetes kemampuan kalian. Dari video tadi, saya akan tanya Raudatul Husna, apa itu produksi? Membuat barang atau menyediakan layanan. Pintar. Kemudian Najla, distribusi itu apa? Proses mendapatkan barang dan jasa kepada orang-orang. Mantap. Kemudian Nuriza Apnani, apa itu konsumsi? Proses menggunakan barang dan jasa. Oke. Materi kita hari ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Ada 3 kegiatan ekonomi yang saling berhubungan. Yang pertama itu produksi. Produksi ialah proses membuat barang atau kemudian distribusi, yaitu proses mendapatkan barang. Dan yang terakhir konsumsi. Apa itu konsumsi? Menggunakan barang dan jasa. Jadi yang pertama itu produksi. Produksi itu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contoh kegiatan produksi, misalnya petani menanam padi di mana? Petani bisa menghasilkan padi, sayuran, apalagi? Ya, itu untuk konsumsi. Kemudian pabrik menghasilkan
Kemudian contoh seniman, mereka menghasilkan. Kemudian yang terakhir contoh seperti yang di depan itu guru layanan pendidikan. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Bagaimana cara suatu barang bisa sampai kepada kita atau kepada konsumen. Kemudian untuk contoh distribusi. Apa contoh distribusi di sekitar kita? Distribusi menyalurkan. Siapa? Pedagang ya. Pedagang dari petani, pedagang akan menjual beras kepada itu contoh distribusi. Bagaimana distribusi bisa terjadi? Ada namanya transportasi. Contoh transportasi. Kereta api, kapal, pesawat, terbang, membawa barang melintasi kota dan negara. Kemudian setelah ada transportasi ada namanya grosir. Apa itu grosir? Mereka membeli dalam jumlah besar dari produsen dan menjual ke toko-toko kecil. Jadi grosir itu toko yang besar, nanti dia yang akan menyalurkan ke toko-toko yang kecil. Kemudian, nah ini pengecer. Ini distribusi paling bawah itu pengecer. Pengecer itu yang menyalurkan barang langsung kepada konsumen. Kemudian platform online. Pernah kalian belanja pakai online? Pernah. Sebutkan apa saja contohnya? Shopee, Lazada, Tokopedia. Apalagi? Beli-beli.com. Oke. Itu termasuk contoh platform online ya. Zaman sekarang kan kita biasa belanja online ya. Oke. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Ini yang paling sering kita lakukan ya. Setiap hari kita akan melakukan kegiatan ekonomi yaitu konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah tindakan menggunakan atau menikmati barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan Anda. Jadi konsumsi itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita lapar, kita harus makan. Kalau kita kedinginan, kita pakai selimut ya atau pakaian ya. Kemudian kalau kita sakit, kita berobat. Itu contoh kegiatan konsumsi. Ada yang lain bisa menambahkan? Contoh konsumsi? Memakai baju. Itu termasuk kegiatan konsumsi yang sering kita lakukan ya. Kemudian siapa konsumen? Konsumen itu orang yang melakukan konsumsi. Orangnya itu namanya konsumen. Kalau yang melakukan produksi namanya produsen. Kalau yang melakukan distribusi namanya distributor. Kalau yang melakukan konsumsi namanya konsumen. Jadi sudah tadi ya contoh konsumsi, makan, pakaian. Jadi ketiga kegiatan ekonomi tersebut saling berhubungan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ya, Kak, bagaimana kalau misalnya konsumsi saja tidak ada produksinya? Bagaimana kita bisa mengkonsumsi kalau misalnya produksinya tidak ada? Contohnya petani tidak ada yang menanam padi. Bisa tidak terjadi konsumsi? Jadi antara produksi, distribusi dan konsumsi itu saling berhubungan atau ada keterkaitan.
harus berjalan seimbang ya. Coba kita pikirkan, misalnya salah satunya tidak ada. Petani sudah menanam padi, tapi tidak ada yang menyalurkan. Bagaimana bisa konsumsi akan terjadi? Bisa enggak? Jadi ketika ada produksi, harus ada distribusi, kemudian konsumsi. Kalau misalnya konsumsinya yang tidak ada produksi dan distribusi saja. Contohnya tadi, petani sudah menanam padi, distributor sudah ada, tapi tidak ada yang membeli. Apa yang akan terjadi? Ya, barang akan menumpuk, petani dan distributor akan rugi. Jadi singkatnya, rantai ekonomi itu atau keterkaitan antar kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi itu, produksi itu mendorong distribusi. Tanpa barang atau jasa yang diproduksi, tidak ada yang bisa didistribusikan ke pasar. Kemudian distribusi memungkinkan konsumsi. Distribusi yang efektif memastikan produk tersedia bagi konsumen untuk dibeli dan digunakan. Kemudian konsumsi merangsang produksi. Permintaan dari konsumen melalui konsumsi memberikan sinyal kepada produsen untuk terus berproduksi bahkan berinovasi. Jika salah satu mata rantai terganggu, seluruh sistem ekonomi dapat terpengaruh. Oleh karena itu, keseimbangan dan kelancaran ketiga kegiatan ini sangat vital atau sangat penting. Ini keterkaitan antar kegiatan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Karena kalian sudah paham, kita akan mengerjakan lembar kerja ya. Namun sebelumnya silakan kalian buat kelompok masing-masing, atau pakai urut ini mejanya ya. Jadi 5 kelompok. Ibu guru akan bagikan lembar kerjanya. Perhatikan lembar kerjanya. Cara mengisi itu ada tabel produk. Sebelumnya ada produk, tahapan, kemudian aktornya atau yang melakukan, dan contoh aktivitasnya. Ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Ibu guru contohkan misalnya beras. Tahapan pertama yaitu produksi. Siapa yang melakukan produksi beras? Petani. Bagaimana contohnya? Menanam bibit padi di sawah ya. Kemudian tahapan distribusi untuk beras. Siapa yang melakukan? Dagang. Contohnya? Kemudian tahapan ketiga yaitu konsumsi yang melakukan masyarakat. Contohnya? Ya, sekarang kalian bisa isi lembar kerjanya dengan produk-produk yang ada di sekitar kita, ya. Ya, bisa di mejanya disatukan biar berkelompok ya. Silakan diisi tabelnya. Jangan lupa kerjasama ya, karena ini berkelompok. Diisi dengan produk yang ada di sekitar kita. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Pabrik buku. Apa? Ikan. Ya.
Yang dagang ikan itu siapa? Siapa yang produksi ikan? Nelayan. Ya, pedagang ikan. Oke. Oke, sekarang waktunya presentasi. Silahkan kelompok siapa yang maju duluan? Yang sudah siap? Silahkan maju di depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Lavender akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Nama produk pentol atau cilok, tahapan produksi pembuat pentol, distribusi Darul Goni, konsumsi santri dan santriwati. Kegiatan membuat pentol dengan bahan-bahan yang sehat seperti sayur, menjual kepada santri dan santriwati. Tahapan konsumsi, santri dan santriwati membeli pentol untuk dimakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok siapa yang maju? Ya, silakan. Silakan maju di depan presentasi. Ayo maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sakura ingin mempresentasikan sebuah tabel KPD. Nama produk ikan, produksi nelayan, distribusi pedagang ikan, konsumsi masyarakat. Contoh kegiatannya memancing ikan di laut dengan menggunakan perahu, distribusi dengan menjual ikan ke masyarakat, konsumsi masyarakat membeli untuk dikonsumsi. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang Ibu Guru sampaikan tadi, mungkin ada yang bertanya? Ada. Silahkan. Mengapa manusia harus melakukan kegiatan ekonomi? Oke. Selanjutnya siapa yang bertanya? Mutia. Silahkan. Mengapa harga barang bisa berubah dari produsen ke konsumen? Oke, Ibu akan jawab satu persatu. Mengapa manusia harus melakukan kegiatan ekonomi? Karena manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, harus melakukan kegiatan ekonomi. Jadi kalau misalnya seorang petani tidak lagi menanam padi, maka kebutuhan untuk masyarakat, kebutuhan makan akan tidak terpenuhi. Bagaimana, Naya? Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua tadi bisa diulang, Zipa? Mengapa harga barang bisa berubah dari produsen ke konsumen? Kenapa harga barang berbeda dari produsen ke konsumen? Harga itu bisa berubah atau berbeda dipengaruhi oleh biaya transportasi, kemudian ada biaya simpan, kemudian ada keuntungan dari distribusi atau pedagang atau pengecer ya. Itu kenapa harga dari produksi ke konsumsi atau ke konsumen itu berbeda. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita segarkan otak dulu, kita akan melakukan ice breaking. Jadi kalau Ibu Guru bilang konsumsi, kalian akan bertepuk
1 kali. Kalau ibu guru bilang distribusi, kalian bertepuk 2 kali. Kalau ibu guru bilang konsumsi, kalian bertepuk 3 kali. Bisa kita mulai? Bisa. Perhatikan. Produksi, distribusi, konsumsi, konsumsi, distribusi, produksi, produksi, konsumsi, distribusi, konsumsi. Ingat, kalau konsumsi itu 3 kali. Kalau distribusi, kalau konsumsi, kita ulang. Konsumsi, distribusi, produksi, 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 konsumsi. Terima kasih. Selanjutnya, sekarang ibu guru mau tahu apa yang kita pelajari hari ini. Sebutkan 3 kegiatan ekonomi yang kita pelajari tadi. Produksi, distribusi, konsumsi. Hari ini kita sudah belajar diskusi, menonton video, dan melakukan presentasi. Dari kegiatan tersebut, yang kalian sukai, yang paling kalian sukai apa? Menonton video. Ya, oke. Terima kasih. Setelah kita belajar, mari kita berpikir bagaimana seandainya distribusi tiba-tiba berhenti, atau misalnya mobil atau pengangkut barang itu tidak bekerja. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kebutuhan sehari-hari tidak akan penuhi. Tidak akan sampai ke konsumen. Barang tidak akan sampai ke konsumen. Selama ini, menurut kalian masing-masing, apa peran kalian dalam kegiatan ekonomi? Yang paling banyak itu? Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Menarik? Terima kasih. Oke, pembelajaran kita hari ini setelah kita melakukan diskusi dan tanya jawab serta melakukan presentasi di depan, kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kata-kata terakhir, pengetahuan adalah bekal terbaik untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.